Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Presiden Indonesia yang memiliki hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Memisahkan klinik dan hal mistis di Indonesia sepertinya hal itu akan sulit sekali. Karena bukan hanya hal-hal sepele, panggung politik terkadang juga dihubung-hubungkan dengan mitos dan alam gaib. Ada pejabat yang memang mengakuinya dengan secara terang-terangan, menunjukkan hubungannya dengan alam gaib dalam bentuk benda-benda keramat, azimat, maupun dalam bentuk aktivitas seperti ritual dan pertapaan di tempat keramat. Ada juga tokoh-tokoh pemimpin Indonesia yang diduga memiliki hubungan batin dengan sosok mistis penguasa pantai Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Bahkan, peristiwa pergantian kekuasaan seringkali dihubungkan dengan restu dari sang nyai. Siapa sajakah pemimpin Indonesia yang konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul? Yang pertama, Soekarno. Para tokoh supranatural banyak yang mengakui bahwa hampir semua penguasa Indonesia memiliki hubungan batin dengan sosok Nyi Roro Kidul. Tak terkecuali Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Sang proklamator Indonesia tersebut memang besar dengan budaya Jawa. Ia bahkan juga mempercayai ramalan-ramalan kuno seperti ramalan Prabu Jayabaya tentang datangnya bangsa asing berkulit kuning yang kemudian disamakan dengan datangnya Jepang. Hubungan Soekarno dan Nyi Roro Kidul mulai menjadi perbincangan politik sejak lama. Apalagi saat Soekarno mencetuskan ide pembangunan Samudra Beach Hotel di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Sebagian orang menilai keinginan Soekarno sebenarnya adalah membangun tempat untuk menjalin hubungan dengan Nyi Ratu. Menurut beberapa sumber, Soekarno memang kerap kali menyebut nama Nyi Roro Kidul di dalam berbagai acaranya. Salah satunya adalah pada pidato di Istana Merdeka yang berlangsung pada 17 Juli 1959. Dalam acara itu, Soekarno sempat menceritakan bahwa sejak era Mataram Islam, ada sebuah tradisi yang mengatakan bahwa seorang raja dapat menjadi orang besar apabila menikah dengan Nyi Roro Kidul. Lalu, dalam acara Musyawarah Nasional Maritim yang digelar pada 23 September 1963, nama Nyi Roro Kidul juga disebutkan kembali. Soekarno menggambarkan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat apabila berhasil menguasai lautan. Perkataan-perkataan Soekarno ini pun membuat masyarakat menduga bahwa Soekarno telah melangsungkan pernikahan gaib dengan Nyi Roro Kidul. Dugaan masyarakat semakin menguat setelah Soekarno mendirikan sebuah istana presiden di Sukabumi di bibir pantai Citepus, Jawa Barat pada tahun 1960. Yang kedua adalah Soeharto. Soeharto tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai filosofis budaya Jawa. Ia begitu kukuh memegang tradisi. Banyak orang-orang di dekatnya yang mengatakan aktivitas spiritual seperti semedi dan puasa adalah hal yang biasa bagi penguasa Orde Baru ini. Kekuasaannya yang langgeng selama puluhan tahun bagi masyarakat yang kental dengan kepercayaan dan adat Jawa pasti dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul juga dianggap sebagai simbol yang menjaga keseimbangan Nusantara. Sesuai dengan Soeharto yang sangat kental dengan filosofis Jawa, khususnya untuk hal keserasian antara manusia dan alam semesta. Yang ketiga, Sultan Hamengkubuwono IX. Sebelum para presiden Indonesia, para raja Jawa juga konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul. Demi melanggengkan kekuasaan, para raja-raja Jawa harus bersedia menjalin hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Mitos yang berkembang di masyarakat menjelaskan bahwa
Nyi Roro Kidul erat kaitannya dengan para pendiri Mataram. Konon, hubungan tersebut diteruskan pada para keturunannya sampai saat ini. Salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX bukan hanya seorang raja, tetapi dia juga adalah tokoh perjuangan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX pernah menceritakan perihal pengalaman spiritualnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Makhluk gaib tersebut digambarkan dengan wujud wanita yang cantik saat bulan purnama dan sebagai wanita tua di waktu yang lain. Yang keempat, Joko Widodo. Presiden Indonesia yang baru, Joko Widodo, juga tidak lepas dari mitos Nyi Roro Kidul ini. Pribadi Joko Widodo yang juga berasal dari Jawa membuat masyarakat jadi menyamakannya dengan Soekarno dan Soeharto dalam hal kedekatan dengan sosok gaib Nyi Roro Kidul. Publik sempat heboh dengan isu-isu klinik yang memberitakan bahwa pasukan Nyi Roro Kidul ikut mengawal Joko Widodo saat pawai mengendarai kereta kencana setelah ia resmi menjadi presiden. Di pihak lain, ada juga masyarakat yang memandang berita tersebut hanya sebagai isu untuk memperkuat kepemimpinan Joko Widodo. Kabar ini menyeruak saat seorang paranormal bernama Ki Sabdo mengaku diperintahkan Jokowi melakukan ritual di depan ruang paripurna Nusantara 5, Kompleks Parlemen. Ia menjelaskan bahwa ritual tersebut untuk memastikan keamanan pelantikan Presiden Joko Widodo dengan bantuan makhluk halus. Adapun makhluk halus yang dimaksud beberapa di antaranya adalah Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul, Jin Kayangan, Nyai Blorong, dan lain-lain. Dia yakin pengawalan spiritual seperti itu merupakan hal yang wajib agar pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin bisa lancar tanpa ada halangan. Itulah 4 pemimpin Indonesia yang konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul. Adanya sosok gaib penguasa pantai selatan tersebut memang hanyalah sebuah mitos dan belum terbukti kebenarannya. Tentu, setiap orang memiliki kepercayaannya masing-masing, terutama soal hal-hal yang berbau mistis. Lalu, bagaimana dengan Anda sendiri? Percayakah pada mitos tersebut atau tidak? Itu kembali kepada diri kalian masing-masing.